Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang himpunan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian belanja ke supermarket, entah itu untuk belanja makanan, minuman, sayur, buah, atau yang lainnya? Lalu, pernah nggak kalian mengamati kenapa sih penataan di supermarket atau pasar lainnya itu selalu dikelompokkan? Misalnya nih, sayur dan buah yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kira-kira kenapa ya? Nah, anak-anak, ternyata konsep himpunan ini sering kita temui, baik itu di supermarket, pasar, perpustakaan, atau toko lainnya, yang biasanya penataan barang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti tadi di supermarket, ada minuman dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misal minuman warna hijau, kemudian ada sayur warna merah, ada buah warna hijau, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Iya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas, baik itu manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lain. Yang penting itu bisa didefinisikan dengan jelas. Sekarang, ibu beri contoh ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di gambar tersebut ada beberapa hewan. Ada gajah, ada zebra, ada jerapah, ada ayam, dan ada angsa. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat itu yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki empat. Coba kalian amati, hewan berkaki empat itu apa aja? Iya, ada jerapah, ada gajah, ada zebra. Kemudian yang kedua, ada kumpulan hewan berkaki dua, yaitu ayam dan angsa. Kemudian yang ketiga, ada kumpulan hewan herbivora. Yang keempat, ada kumpulan hewan hidup di darat. Sekarang coba kalian perhatikan contoh selanjutnya. Yang pertama adalah kumpulan hewan besar. Menurut kalian, di antara hewan tersebut, mana sih yang lebih besar? Mungkin kalian ada yang menjawab gajah. Tetapi jika ibu menjawab zebra, itu juga benar. Mengapa? Karena zebra itu juga lebih besar dari angsa. Jadi, kumpulan hewan besar itu bukan termasuk himpunan. Yang kedua, ada kumpulan hewan kuat. Kenapa juga bukan termasuk himpunan? Karena kuat tidaknya hewan itu tergantung pada kondisinya. Kemudian yang ketiga, ada kumpulan hewan lucu. Kenapa bukan juga? Karena pasti kalian akan berbeda-beda dalam menyebutkannya. Misalkan kalian menyebutkannya hewan yang lucu itu jerapah, tetapi ibu atau teman-teman yang lain itu juga bisa menyebut angsa, gajah, zebra, ataupun ayam. Begitu juga dengan kumpulan hewan yang disukai anak-anak, itu hampir sama. Jadi kalian pasti akan berbeda-beda dalam penyebutan atau menjawabnya. Anak-anak bisa ya membedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan bukan himpunan. Selanjutnya ada lambang himpunan. Himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Kemudian untuk anggota himpunan itu sendiri ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Anak-anak sudah paham ya mengenai penulisan atau lambang dari himpunan?
Sekarang kita lanjut ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Apabila banyak anggotanya itu sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya akan dimodifikasi. Misalkan yaitu dengan diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan C anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian cara penyajian himpunan yang kedua adalah dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh yang pertama, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan yang ketiga, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Cara yang ketiga dalam penyajian himpunan adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Bentuk umum notasinya adalah X demikian hingga PX, di mana X itu mewakili anggota dari himpunan dan PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, simbol X ini itu bisa diganti oleh variabel yang lain, misalnya Y, Z, atau yang lainnya. Misalnya ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6, dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, tetapi biasanya jika sudah memahami dengan baik, maka lambang ini itu cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, contoh yang pertama adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Yang kedua, B adalah himpunan yang anggotanya semua Y sedemikian hingga Y kurang dari 10, serta Y adalah bilangan prima. Kemudian yang ketiga, C adalah himpunan yang anggotanya semua Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Untuk lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita coba untuk contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal, himpunan A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Sajikan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya dan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, kita diminta untuk mencari anggota himpunan A, yaitu bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, jadi anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan notasi pembentuk himpunan A, yaitu X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan asli. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, sekarang Ibu mau tanya, kita tadi sudah belajar tentang materi apa aja sih? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian himpunan. Apa sih pengertian himpunan tadi? Ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas.
Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang lambang himpunan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penyajian himpunan. Yang ada berapa cara tadi? Iya, ada 3 cara. Oke. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.